Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Divievania Pratita dengan nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 22 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi melawan perjuangan kolonialisme, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC yang dilakukan oleh rakyat Riau. Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak kekayaan alam di Indonesia. Bahkan sewaktu masa penjajahan VOC, Riau merupakan salah satu daerah yang diperebutkan. VOC selalu memiliki ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara. Sejak saat itu, VOC mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC berhasil menanamkan pengaruh tersebut di Kepulauan Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar mulai terdesak dengan pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Sebelum kita melanjutkan materi ini, sebenarnya kerajaan Siak itu ada di mana ya? Jadi kerajaan Siak ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Kerajaan Siak Sri Indrapura sangat kaya dengan hasil alam yang melimpah. Itu adalah alasan mengapa VOC sempat mengincar wilayah ini. Siak Sri Indrapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak. Terus kerajaan Indragiri di mana ya? Jadi kerajaan Indragiri ini terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Kerajaan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Jadi sama ya kayak kerajaan Siak yang sama-sama berdiri menjadi kerajaan bercorak Islam sama-sama pada abad ke-15. Jadi berdasarkan peta yang kita lihat, kerajaan Siak itu merupakan wilayah kekuasaan yang paling besar di antara keempat kerajaan ini. Jadi yang pertama Siak, yang kedua Indragiri, yang ketiga Pelalawan, dan yang terakhir adalah Rokan. Setelah kita melihat peta ini, jadi pengen tahu nggak sih di mana sih Pelalawan itu? Mari kita cari. Jadi Kesultanan Pelalawan atau yang dikenal dengan Kerajaan Pelalawan ini telah berdiri sejak 1725 Masehi sampai dengan 1946 Masehi. Cukup lama ya, yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan. Pada era Islam ada 3 kali pergantian nama. Jadi yang pertama itu ada Pekan Tua Kampar, yang kedua Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan, yang dikenal banyak orang sekarang. Beberapa perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura, Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah sejak tahun 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda bersama putranya Raja Indra Palawan untuk menyerang Malaka. Dalam suasana konfrontasi VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah yang berkuasa sejak tahun 1746 sampai dengan 1760. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Rakyat Siak melawan. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung sejak tahun 1752 sampai 1753. Berarti kurun waktunya 1 tahun. Benteng VOC berlapis-lapis sehingga sulit ditembus. Melihat situasi yang demikian,
kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sejak saat itu, Sultan Siak mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Salah satu contoh yang tadi saya sebutkan merupakan bukti bahwa rakyat Riau menunjukkan tidak mau tunduk kepada perintah VOC atau sang penjajah. Jadi amanat atau pesan yang harus disampaikan dari cerita yang tadi saya ceritakan adalah kita tidak boleh gampang menyerah dengan keadaan. Kita harus tetap berjuang untuk melawan penjajahan kepada diri kita sendiri. Kayak misalnya kita punya bakat, tapi orang lain selalu meremehkan kita. Kita harus tetap melawan mereka supaya kita bisa maju. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.